Selamat bakudapa lagi dalam renungan harian keluarga Gemim, Jemaat Maranatha Pasaten. Senang sekali saya secara pribadi boleh berjumpa kasih dengan Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan di hari ini, Jumat 29 November tahun 2024. Kita percaya hari ini akan mendatangkan berkat bagi kita dan sisi keluarga kita ketika kita mengingat bahwa sungguh Tuhan itu baik. Maka kebaikan-kebaikan Tuhan, kekuatan yang Dia berikan, kita nyatakan juga dengan beribadah memuliakan Dia di saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami membutuhkan firman-Mu di saat ini sebagai pedoman, penuntun yang akan terus memperlengkapi kehidupan kami sebagai umat Tuhan, supaya kami tetap ada dalam keputusan iman, ada di jalan kebenaran, di jalan terang, yang membawa selamat dan hidup bagi kami sebagai umat yang percaya. Tapi pun kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Bapa Surgawi. Kasihani kami umat-Mu yang berdosa ini. Layakan kami datang dalam kekudusan hati untuk menyembah dan memuliakan Engkau di saat ini. Sehingga setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan kiranya akan mengubahkan hidup kami. Kami tidak akan ada lagi pada manusia lama kami, tapi kami akan ada pada manusia baru, manusia yang diubahkan dalam pertobatan diri untuk mendengar dan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami Bapa, kami bersyukur dan kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang memberkati kita semua dalam kitab Sakaria pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema hari ini, laksanakanlah hukum yang benar. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar bahwa ada orang yang merasa tidak diperlakukan secara adil karena penegak hukum tidak melaksanakan hukum dengan benar. Yang salah dibenarkan dan yang benar justru disalahkan. Hal ini pasti menimbulkan sikap pesimisme terhadap para penegak hukum dalam memutuskan sesuatu perkara di pengadilan. Adanya supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, maka hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun, termasuk oleh kekuasaan dan kekuatan uang. Tetapi sering yang menjadi masalah dalam penegakan supremasi hukum adalah soal kemampuan menegakkan kaidah hukum itu sendiri. Nah, saudara-saudara jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita hari ini Nabi Zakaria menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan Allah kembali berbuat baik kepada umatnya setelah mereka dihukum karena memberontak kepada Tuhan. Nah, oleh kata itu inilah yang harus dilakukan oleh Yerusalem dan Yehuda. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semua itu dibenci oleh Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Jelas sekali dalam firman ini mengatakan bahwa akan tercipta damai jika umat berkata benar dan melaksanakan hukum yang benar. Hidup yang benar pasti tidak akan merancang dan melakukan kejahatan dan tidak bersumpah palsu. Ingat bahwa dahulu umat mengalami malapetaka karena Tuhan Allah membenci kejahatan mereka.
Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita selaku gereja, orang-orang percaya haruslah hidup dalam perkataan yang benar, mencintai kebenaran, melakukan kebenaran, dan juga melaksanakan hukum yang benar, tidak bersumpah palsu, dan tidak merancang kejahatan bagi sesama. Nah, saudara, cara hidup yang berkenan kepada Tuhan Allah akan menciptakan suasana hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Maka marilah kita konsisten dalam kebenaran Tuhan Allah dan menjaga komitmen dengan sikap iman yang benar. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah akan selalu berpihak kepada orang-orang yang melaksanakan hukum yang benar. Dengan demikian kita semua akan diberkatinya dalam segala hal. Tuhan menolong kita semua dan firman ini kiranya akan menjadi berkat untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh percaya Bapa, firman-Mu akan memberkati kami di hari ini. Ketika kami memiliki sikap untuk hidup melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, berkata ya pada segala sesuatu yang benar, dan berkata tidak pada segala sesuatu yang tidak benar. Keputusan yang kami ambil untuk menjadi murid Kristus yang setia itu juga akan ditonjolkan dengan sikap hidup kami yang mencerminkan kekudusan hati, pikiran, dan hidup sebagai orang-orang benar yang telah dibaharui di dalam firman kebenaran-Mu. Sehingga untuk apapun yang hendak kami lakukan di tengah-tengah dunia ini, maka kami akan mempertahankan kebenaran di dalam Kristus Tuhan kami. Dan tentu di dalamnya kami tidak akan menyimpang ke jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, karena kami tahu jalan itu justru akan membinasakan kami. Tetapi jalan Tuhan membawa keselamatan, jalan Tuhan membawa kehidupan yang kekal, dan jalan Tuhan akan membawa kami semua pada kebenaran di dalam Kristus. Oleh karena itu berkati persekutuan jemaat-Mu yang selalu rindu untuk mendengarkan firman dan diperlengkapi dengan firman. Semoga hari-hari hidup yang kami jalani itu berkenan di hadapan Tuhan. Sambil menaruh harap dan rindu, Engkau berkati jemaat kami Maranatha Pasaten. Engkau berkati segenap pelayan khusus yang melayani, baik sebagai diaken, penatua, dan juga para pendeta, termasuk juga kami menggumuli setiap pelayanan yang ada di Sinode Gemim, Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, semua badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis jemaat, semua yang melayani sebagai pelayan khusus diberkati, diperlengkapi untuk menjadi alat kesaksian, diberkati, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami doakan juga bagi jemaat-Mu ya Bapa, biarlah jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus sendiri, berpusatkan pada kebenaran firman yang akan menuntun dan mengarahkan setiap langkah hidup kami. Jikapun di antara kami ada yang sakit, biarlah kesembuhan dan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan teralami dan akan ternikmati. Di tengah-tengah pengharapan itu juga pun Tuhan memulihkan iman, tapi juga Tuhan memulihkan fisik yang sakit, sehingga ada penyembuhan secara holistik yang akan teralami dan ternikmati. Sambil mendoakan saudara-saudari jemaat kami yang merayakan hari ulang tahun, baik hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus berkati, sempurnakanlah segala ungkapan syukur yang boleh mereka nikmati. Sambil kami berharap bahwa apapun yang hendak kami kerjakan hari ini, biarlah kami kerjakan itu untuk Tuhan, mendatangkan berkat bagi banyak orang dan mendatangkan berkat dimanapun kami pergi dan kami berada. Tuhan, kami sangat bersyukur Engkau boleh memberkati jalannya pemilihan akan kepala-kepala daerah, sehingga kami boleh melepaskan perbedaan di antara kami. Kami akan masuk lagi dalam persekutuan kasih sebagai jemaat Tuhan yang saling mendukung satu dengan yang lain. Siapapun mereka yang terpilih, biarlah mereka menjalankan tanggung jawab dengan benar. Sambil kami mendoakan masyarakat di tengah perbedaan sekalipun, kami tetap selalu mendukung semua pemimpin yang terpilih dalam kerjasama yang baik, maka bangsa di negara kami dan tentunya di dalamnya kami semua akan juga diberkati di dalam Tuhan. Kami doakan biarlah pemerintah kami diberkati, diperlengkapi untuk menjalankan tanggung jawab iman, bagaimana menjadi pemimpin yang diteladani bagi semua masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa, kami akan menjalankan tugas kerja kami di hari ini. Biarlah kesehatan, kekuatan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh teralami dan ternikmati bagi kami dan bagi juga seisi keluarga kami. Ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penolong dan juru selamat kehidupan kami yang hidup. Amin.
Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita telah beribadah bersama. Biarlah hari ini boleh mendatangkan berkat dan kebahagiaan bagi kita dan sisi keluarga kita. Ingat bahwa mengawali semua dengan Tuhan pasti akan menikmati suasana hati yang membawa damai dan sejahtera. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.